Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fungsi bahasa bagi anak usia dini. Sebelum materi kita bahas, kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Kela baru bangun tidur. Tatapan matanya langsung tertuju pada buku aktivitas di meja belajarnya. "Ayah," seru Kela. Ayah pun datang menghampiri Kela. "Ada apa, Kela?" tanya ayah. "Belajar lagi yuk," kata Kela. Kela segera bangun dan mengambil buku aktivitasnya. Ayah tersenyum senang. "Baik, kita belajar lagi ya," kata ayah. Kela dan ayah pun segera belajar mengerjakan buku aktivitas bersama. Ilustrasi di atas menunjukkan konteks berbahasa anak usia dini. Dari konteks inilah kita bisa mengidentifikasi 3 fungsi penting bahasa bagi anak usia dini. Pertama, bahasa digunakan oleh anak usia dini untuk menyampaikan keinginan atau gagasan. Ini artinya bahasa oleh anak usia dini dijadikan sebagai alat ekspresi. Misalnya, saat Kela menyampaikan keinginannya untuk belajar dengan buku aktivitas bersama ayahnya. Yang kedua, bahasa digunakan anak usia dini sebagai media berkomunikasi dalam menyampaikan dan memahami gagasan atau keinginan. Misalnya, dialog antara Kela dan ayah tentang bermain dengan buku aktivitas. Ini artinya, melalui bahasa, Kela menyampaikan keinginannya untuk bermain buku aktivitas, dan melalui bahasa, ayah bisa memahami keinginan Kela dalam bermain dengan buku aktivitas. Disinilah artinya bahasa dijadikan sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, bahasa digunakan oleh anak usia dini untuk berinteraksi dengan orang lain dalam konteks tindakan. Ini artinya bahasa merupakan media interaksi. Misalnya, Kela dan ayah terlibat dalam suatu aktivitas belajar dengan mengerjakan buku aktivitas. Melalui konteks ekspresi, komunikasi, dan interaksi inilah anak usia dini kemudian menggunakan bahasa dengan tujuan untuk melakukan adaptasi dan kontrol sosial. Adaptasi sosial artinya bahasa digunakan anak usia dini dalam rangka sebagai cara agar anak usia dini bisa diterima oleh lingkungannya. Misalnya, Kela menyampaikan keinginannya untuk belajar bersama ayah melalui buku aktivitas. Melalui penyampaian ini, ayah kemudian menerima Kela dan kemudian keduanya terlibat dalam kegiatan belajar. Ini artinya Kela telah menggunakan bahasa sebagai cara untuk bisa beradaptasi sosial. Sedangkan kontrol sosial berarti anak usia dini menggunakan bahasa untuk mewujudkan keinginannya melalui orang lain. Misalnya, Kela ingin mengontrol ayahnya agar mengikuti dan mewujudkan keinginannya dalam belajar dengan buku aktivitas melalui bahasa yang dikatakan atau diucapkan Kela. Dan Kela kemudian berhasil melakukan kontrol terhadap ayahnya dengan ayahnya ikut belajar bersama Kela. Dari sinilah kita bisa mengidentifikasi fungsi bahasa anak usia dini adalah
bahasa dijadikan sebagai sarana untuk mengekspresikan diri, membangun komunikasi, serta menciptakan interaksi, sehingga melalui bahasa anak usia dini bisa mewujudkan adaptasi dan kontrol sosial di lingkungannya. Tugas pengayaan kita berikutnya, dari tugas pengayaan pertama tentang dialog yang sudah kita tulis antara anak usia dini dengan kita, maka coba analisis dialognya dari aspek fungsi bahasa sebagai alat ekspresi, komunikasi, interaksi, adaptasi, dan kontrol sosial. Terima kasih, semoga belajar kita menyenangkan dan banyak memberikan manfaat.